Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu dalam materi ekspresi wajah atau mimik dan bahasa tubuh atau gestur oleh Bu Dwi Hajarianti dari SMP Negeri 1 Paga. Apa sih pentingnya ekspresi wajah sehingga dalam penyajian berita ekspresi itu menjadi penting? Yaitu ekspresi kita menentukan ekspresi pemirsa. Jadi, apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh pemirsa melalui ekspresi kita, sehingga nantinya ekspresi dari pemirsa juga akan sama dengan ekspresi kita. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan datar, maka pemirsa juga akan menerima informasi tersebut dengan datar, begitu ya. Karena itu kita harus memiliki ekspresi agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh pemirsa. Cara menyampaikan ekspresi yang pertama berbicara dalam senyuman. Jadi ketika kita berbicara harus dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan berbeda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu saja sudah terlihat bagaimana pentingnya senyum. Yang kedua yaitu harus memahami isi teks. Apa isi dari berita yang akan disampaikan harus benar-benar dipahami. Jadi harus baca dulu berulang-ulang, kemudian kalian pahami maknanya, baru nanti bisa menyampaikan ekspresi itu dengan tepat. Yang ketiga yaitu wajah harus tegas dan fokus. Nah, seperti pembaca berita yang kita lihat-lihat di TV ya. Jadi wajahnya harus terlihat tegas, tidak boleh ada ekspresi yang datar begitu, kemudian kita harus fokus. Apapun masalah kita, apapun yang ada dalam pikiran kita, kita simpan dulu, kita fokus pada pembacaan berita. Gitu ya. Yang kedua, kontak mata. Nah, ini bagaimana kita lakukan kontak mata dengan pemirsa melalui kamera. Jadi, anak-anak harus melihat posisi kamera dengan baik sehingga itu adalah seolah-olah itu adalah mata dari pemirsa kita. Begitu ya. Itu cara menyampaikan ekspresi. Jadi, dengan ekspresi ini maka pesan atau berita yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu ya. Berikutnya bahasa tubuh atau gestur. Ini juga sangat mendukung dalam penyajian berita. Disebut juga gerakan anggota tubuh yang meliputi kepala, tangan, kaki, dan lainnya. Karena ketika menyampaikan berita ada yang dengan berdiri ketika reporter di lapangan, atau bisa juga di studio dengan berdiri atau dengan duduk. Kemudian ada meja seperti itu ya. Nah, ini jika berdiri maka berdiri dengan kaki seimbang. Jadi jangan miring ke kanan atau miring ke kiri seperti itu. Tangan berada di sebelah kiri atau kanan ya. Jangan sampai tangan itu menutupi misalnya area depan atau ada tangan disembunyikan di saku. Nah, itu tidak bagus. Jadi tangan harus benar-benar terlihat. Kalau misalnya laporan di lapangan pegang mic ya, pegang mic seperti itu ya. Kemudian jika duduk maka duduknya harus dengan tegap ya. Tidak boleh agak membungkuk begini atau miring, seperti itu tidak boleh, harus terlihat tegak. Kemudian tangan berada di meja. Nah, jangan sampai ketika membaca, tangan kalian ada di bawahnya meja. Nah, sambil pegang-pegang tisu misalnya, tidak boleh. Tangan harus terlihat, biasanya reporter sambil membawa pensil ataupun penanda ya bahwa beritanya udah dibaca kayak gitu. Kemudian kepala selalu menghadap ke kamera. Jadi kalau di TV misalnya kameranya lebih dari satu, maka dia harus lihat mana kamera yang on, maka matanya harus mengarah ke kamera tersebut. Kalau anak-anak latihan berita hanya satu kamera, maka ya lihat kamera itu secara terus-menerus, karena di kamera itu seolah kita bisa melihat mata dari pemirsa kita. Gitu ya. Ini referensi yang Ibu gunakan dan terima kasih. Semoga anak-anak bisa mendapatkan nilai bagus dalam penyajian berita saat nanti post-test. Sekali lagi, Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.